Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala samratin yadkhuluna al-jannah sesungguhnya rombongan pertama yang masuk ke dalam surga ala suratil qamari Lailatul Badr, wajah-wajah mereka seperti bulan di saat purnama. Nah, kelompok pertama masuk ke dalam surga, wajah-wajah mereka bulan terang. Thumma yalunahum ala surati kawkabin dariyin fis samai idha'ah. Rombongan berikutnya yang kedua, mereka masuk ke dalam surga kaukab dari, wajah mereka seperti bintang dari, fis sama yang ada di langit, idho'ah yang sangat silau terangnya. Kloter pertama kayak bulan, kloter kedua seperti bintang. La yataghawatuna wa la yabuluna wa la yatamakhatuna wa la yadkhulun. Di dalam surga enggak ada istilah BAB. Mereka tidak buang kotoran besar, tidak buang kotoran kecil, enggak kencing, enggak BAB. Wa la yatamakhatun, enggak ada ingus, nggak ada lendir di hidung. Wala yadkhulun, nggak ada ludah, mereka tidak meludah. Wa amsyatuhum adz-dzahab, sisir-sisir mereka terbuat dari emas. Wa majamiruhum al-uluwah, tempat bara api mereka adalah kayu yang wangi. Tempat api mereka majamir, tempat yang dipergunakan untuk membakar aroma buhur, dupa, itu namanya majamir. Nah, tempat bara api mereka seperti al-uluwah, kayu yang wangi.
wa akhlaquhum ala surati abihim Adam, dan postur tubuh manusia yang masuk ke dalam surga kembali kepada fisiknya manusia pertama. Dikembalikan seperti siapa? Nabi Adam. Berarti berapa tingginya manusia di surga? Berapa tingginya Nabi Adam? 60 hasta. Berapa meter? 30. Nah, di atasnya tiang listrik. Masya Allah. Yang masuk ke dalam surga mereka dikembalikan semuanya ala surati abihim Adam, seperti postur fisik Nabi Adam. Situna dira'at, 60 hasta. Yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya. Mereka senantiasa bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah, memuja Allah siang dan malam. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tatkala idza dakhala ahlul jannatil jannah." Jika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga. Tatkala penghuni surga sudah memasukinya, yunadi munadin. Ada orang yang menyeru. Ada kata-kata yang terucap, inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Kalian akan hidup di sini selama-lamanya dan kalian tidak akan mati, tidak akan wafat. Tidak ada lagi sudah orang merasakan sakarat. Di surga kekal. Wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada. Kalian di sini akan selalu sehat selama-lamanya. Berarti nggak akan sakit. Nah, nggak ada penderitaan. Dipenuhi dengan senyuman, tanda canda tawa. Gak ada yang namanya penat, sumpek, stres. Wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada. Kalian akan senantiasa muda seterusnya dan kalian tidak akan bisa tua. Hidup tidak akan mati, sehat tidak akan sakit, muda tidak akan tua. Ini kondisi mereka para penghuni surga. Mereka berada di atas kenikmatan, dan kenikmatan ini tidak akan putus. Kemudian Nabi SAW menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa nudu an tilkumul jannah, dan itulah surga, urithumuha, yang diwariskan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, disebabkan karena amalan-amalan yang dahulu kalian kerjakan. Surat apa ini? Surat apa? Surat Az-Zuhruf. Wa nudu an tilkumul jannah, inilah surga. Nah, ini sudah dijanjikan, kalian lihat sendiri sekarang. Disebabkan karena capekmu, lelahmu, letihmu di dalam beribadah siang dan malam, ini hasilnya. Nah, maka dari dua hadis ini, ikhwani afidakumullah, surga merupakan tempat terindah,
bagi orang-orang yang beriman nantinya. Tempatnya kaum mukminin. Maka muslim yang bijak, manusia yang waras pasti akan mendambakan surga. Kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Ma la ainun ra'at," yang belum dipandang oleh mata, wala udhunun sami'at, kenikmatan yang belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil basar, terbetik saja tidak terbesit di dalam sanubari atas gambaran kenikmatan-kenikmatan tersebut di dalam surga. Bahkan Nabi SAW menyebutkan kepada kita perbandingan yang sangat rendah sekali, benda yang nggak berharga di dunia. Nabi SAW bersabda, "Wa mawdhi'u sawti ahadikum," tempat untuk meletakkan cemeti, bukan cemetinya, pangkonnya, rumahnya cemeti, kotaknya cambuk. Kotak buat dari kayu biasa. Fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha. Tapi tempatnya cemeti ini di surga. Sabda Nabi SAW, tempat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempat itu lebih baik daripada apa? Nikel, mutiara, minyak, emas, perak. Tempat apa? Pecut. Lebih baik daripada dunia seluruhnya dan isinya. Nah, kalau cemeti, pecut saja seperti itu, ikhwani afidakumullah, lantas bagaimana dengan kenikmatan yang lain? Fihinna khairatun hisan, di dalam surga terdapat bidadari-bidadari, disebutkan dengan lafaz jama', hisan, yang baik-baik, bidadari yang cantik-cantik. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan? Hurun maksuratun fil khiyam, di dalamnya terdapat bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumahnya. Gadis, bidadari, perawan, telah disiapkan untuk kaum mukminin. Suatu ketika Nabi SAW pernah bersabda, "Inna rajula la yu'ta quwwatu mi'ati rajulin." Lelaki di surga akan diberikan kekuatan 100 pria menjadi manusia super power. Seseorang akan diberikan kekuatan 100 lelaki fil akli wasyurbi wasyahwati wal jima', dalam hal makan terus kuat, minum segala dikonsumsi, urusan syahwat paling depan, begitu juga berhubungan badan, 100 lelaki. Seorang sahabat ada yang nyeletuk, "Ya Rasulullah, fama balu ta'am?" Wahai Nabi SAW, 100 orang kita seperti 100 orang makan, keluarnya bagaimana makanan itu? Maka Nabi SAW bersabda, "Jusya'un warasyah."
sana nggak ada buang air, makan minum, nggak ada istilah keluar sisa. Berupa apa? Jusa. Apa itu jusa? Gelegeen kata orang Jawa. Apa itu gelegeen? Sendawa. Sendawa. Itu sisa-sisa makanan yang keluar. Warosyah, peluk, ke keringat. Berarti kecut. Keringat. Warosyahun karosyahil misk. Tapi keringat mereka adalah misik, minyak favorit orang Arab, misik asli, mewahal. Itu keringat kaum mukminin di surga. Semoga kita semua dijadikan sebagai penghuninya. Nah, selain manusia, inna fil jannati syajarah, di surga itu ada pohon. Yasiru raki fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Ada pohon di surga. Kalau orang itu berjalan selama 100 tahun, berjalan gak berhenti 100 tahun, la yaqta'uha, dia tidak akan bisa sampai pada ujungnya. Mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh manusia. Di surga ada pohon, kalau seandainya manusia itu melewati, berjalan selama 100 tahun, belum sampai kepada ujungnya pohon ini. Kemudian Nabi SAW, in syi'tum, kalau kalian mau, baca ayat ini, wa dhillin mamdud, naungan yang membentang luas, itu pohon di surga. Surat apa? Al-Waqiah. Al-Waqiah. Wa dhillin mamdud, naungan yang membentang luas. Ikhwani hafizahumullah wa barakallahu fikum. Akan tetapi meraih kenikmatan surga ini tidak mudah. Gak bisa dengan santai, leha-leha. Untuk meraih kenikmatan surga tidak seringan, seenteng apa yang diinginkan oleh manusia, terlebih lagi wanita. Karena Nabi SAW bersabda, inna aqalla sakini al-jannah an-nisa, minoritas penghuni surga adalah wanita, minor. Berarti mayoritasnya sebagai apa? Kayu bakarnya api neraka. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wa aktsaru sakiniha an-nisa, manusia terbanyak penghuni neraka adalah wanita. Maka sekali lagi, meraih surga itu tidak gampang. Huffat bil makarih, dipenuhi dengan hal-hal yang dibenci oleh seorang hamba, dengan ketaatan, ibadah, amalan, perbuatan, dari dia balik sampai dia mati, gak terputus. Ini bukan perkara yang mudah. Terlebih lagi kaum wanita sebagai penghuni paling sedikit di surga. Maka kita akan menyampaikan setidaknya 4 calon wanita
penghuni surga, sesuai dengan amanah yang disampaikan kepada kita oleh panitia untuk menyampaikan tema yang berjudul apa? Wanita-wanita di surga. Nah, sosok mereka calon penghuni dari kalangan wanita yang pertama, ahlu tauhid, wanita-wanita yang senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu orang-orang yang hanya beribadah kepadanya semata, kaum wanita yang selalu mengikhlaskan niat, hanya mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai macam ketaatannya, plus menjauhi kesyirikan, plus menjauhi kebid'ahan, plus menjauhi kefasikan, plus menjauhi berbagai macam yang bukan dari bagian syariat Nabi Muhammad SAW. Berarti ibadah sesuai dengan apa yang beliau contohkan. Nabi SAW bersabda, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Man mata la yusyriku billahi syai'an. Man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang wafat dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, masuk neraka. Berarti harga mati. Memang kuncinya surga. Kalimat la ilaha illallah miftahul jannah. Walaupun di sana ada hadis lemah, tapi dinukil dari para salafun as-salih. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci gemboknya pintu surga, kunci pintu surga adalah kalimat tauhid. Man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar, yang wafat dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, penutup amalnya dia mensekutukan, menjadikan tandingan-tandingan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Kebalikannya, sebaliknya, wafat akhir ucapannya lidah lisan dibasahi dengan mengingat Allah, mengucapkan kalimat syahadat. Barang siapa yang wafat dia tidak pernah berbuat syirik, wafat dalam keadaan tauhid, wafat di atas sunnah, wafat di atas Islam, dakhalal jannah, dia masuk dalam surga. Berarti kuncinya tauhid, menjauhi apa? Syirik. Nah, maka dari sini kaum wanita butuh, bahkan wajib mereka mempelajari akidah yang benar, persiapan sebagai bekal. Kalau saya setiap hari berzikir la ilaha illallah 100 kali siang malam, belum tentu suami saya berzikir. La ilaha illallah itu ada maknanya. Nafyun wa isbat, ada penafian, ada penetapan. Apa nafi, apa isbat? Yuk dipelajari. Kalimat la ilaha illallah memiliki syarat, disebutkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Apa itu? Ya duduk di majelis ilmu. Syaratnya la ilaha illallah. Gak cuma sekedar slogan, butuh adanya apa? Amalan. Begitu pula kemudian la ilaha illallah memiliki pembatal-pembatal. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Wahab menyebutkan ada berapa? Ada 10. Ayo ngaji, sinau, belajar, rajin, semangat. Gak bisa ke masjid, dengerin streaming. Ini penting bagi kaum wanita untuk apa? Tafaqquh dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi dalam perkara dasar, dalam perkara asas usul syariah.
Ini perkara yang sifatnya fundamental, gak bisa kita jahil. Yang kedua, ini kita agak ngejos sedikit kajiannya soal sebanyak ini. Soalnya sebenarnya, masih ada lagi? Gak makan siang gitu. Ada janjian nanti habis itu. Mana lagi Ustaz? Husnul Qur'an ini sebetulnya untuk Ustaz Adnan atau Ustaz Saiful Bahri. Rata-rata poligami yang ditanyakan. Tanyakan kepada yang ngasih materi. Baik, yang kedua, kasih sayang wanita kepada anak-anaknya. Calon penghuni surga wanita yang senantiasa membina anak-anak mereka, putra dan putrinya, memberikan rasa kasih, lemah lembut dan sayangnya. Aisyah pernah bercerita kisah yang antum semua mungkin sering dengar. Ja'atni miskinah, suatu ketika ada seorang wanita miskin, fakirah, kasihan keadaannya, mendatangiku. Tahmilu ibnatayn, dia membawa dua putrinya. Ibu ini punya dua anak. Nah, nampak kondisi ekonomi yang sangat kurang. Nah, fa'at'amtuha thalathata marat. Nah, Aisyah nggak ada kecuali itu. Saya kasih dia 3 butir kurma. Aisyah wanita yang sangat dermawan. Kalau ada semua akan dikasih sama Aisyah. Pada saat itu di dapur nggak ada kecuali 3 biji. Maka dikasih 3 butir kurma kepada wanita miskin. Fa'a'tat kulla wahidatin minhuma tamrah. Ibu tadi ngasih 1 butir ke putrinya yang pertama, diberi 1 lagi kepada putrinya yang kedua. Dia dapat berapa? 1. Masing-masing 1. Nah, falamma rafa'at ila fiha tamratan litakulaha, ketika ibunya mau ngangkat kurma dia makan, mau ngangkat kurma untuk disantap. Fastat'amatha ibnataha, 2 putri itu menjulurkan tangan minta apa? Kurma ibunya. Berarti putrinya tadi cepat sekali makan kurma. Tahu keadaan lapar. Dia habis, ibunya mau ngangkat kurma diminta. Dua-duanya lagi. Nah. Fashaqqat at-tamrah allati kanat turidu an ta'kula bainahuma. Maka ibu tadi enggak jadi makan, dibelah menjadi 2. Kasih anak yang pertama, kasih anak yang kedua, separuh-separuh. Kata Aisyah, fa'ajabatni sya'nuha, menakjubkanku pemandangan ini. Ibu itu sangat membuat aku simpati, kagum saya. Apa yang diperbuat oleh wanita ini? Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Datang Nabi ke rumah, saya kabari, saya kasih tahu, saya ceritakan peristiwa yang dilihat. Mendengar kisah itu Nabi SAW bersabda, Inna Allah qad awjaba lahal jannah al-baddah. Inna Allah qad awjaba laha biha al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada wanita ini masuk surga karena putrinya, dengan putrinya. Sabda Nabi SAW, wajib wanita ini masuk ke dalam surga. Berarti ikhwan hafizakumullah, kasih sayang kepada anak, tanggung jawabnya seorang ibu kepada buah hatinya, ini sebagai penghalang antara kita dengan api neraka. Jangan dianggap formalitas, ini ibadah. Antum cari nafkah. Jangan sampai anak-anak kita menjulurkan tangan kepada tetangganya, antum berusaha untuk mencukupi, ibadah. Maka kasih sayang kepada anak penghalang seseorang dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis Jabir, Nabi SAW bersabda, Man kanat lahu thalathu banat, barang siapa yang punya 3 putri, yuwihinna, dia pelihara dia, wa yarhamuhunna, dia kasih sayangi, wa yakfulhunna, dan dia jamin kebutuhannya, wajabat lahul jannah, maka dia wajib untuk mendapatkan surga. Qila ya Rasulullah wa thanatan. Ada yang bertanya, kalau 2 piye wahai Nabi SAW? Aku punyanya 2. Nabi SAW bersabda, wa thanatan, dan 2 juga termasuk. Jadi yang punya 2 putri, nah, dipelihara, disayang. Kenapa kok putri, kok tidak putra? Kasihan ini anak laki, gimana jatahnya? Karena memang punya anak perempuan ini kompleks, kebutuhannya double. Kebutuhannya apa? Double. Anak angger kasih celana, kaos. Kalau cewek, kalau perempuan anaknya dipilihkan kain katun, warnanya harus pink dari atas sampai bawah, bando kuncitnya pink, sepatunya pink, kaos kakinya pink. Belum lagi agak besar sedikit sudah mulai berhias, butuh yang namanya serum, butuh yang namanya skincare, butuh yang namanya sunscreen, butuh yang namanya masker pagi, masker siang, masker wajah, masker malam. Ini modal semuanya. Belum ibunya. Nabi SAW bersabda, menjamin mereka dicukupi kebutuhannya. Anak-anak putri tadi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi dia surga. Ditawari, ya Rasulullah, kalau 2 bagaimana? Kalau 2. Bahkan kata rawi, kalau seandainya ada sahabat satu lagi menawar Nabi SAW, kalau 1 ya Rasulullah, pasti akan dikasih. Tapi hadisnya sampai apa? Sampai 2. Ditambah lagi kasih sayang kepada anak-anak. Seorang ibu, begitu pula seorang bapak, mendapatkan posisi terbaik, derajat yang tinggi kelak di akhirat. Nabi SAW pernah menjamin, man ala jariyataini, barang siapa yang memelihara 2 gadis, 2 putri, 2 anak perempuan, hatta tablugha, sampai dia balik, sampai diambil orang, dinikahi maksudnya, sampai dia balik, sampai dewasa, dijaga, dipelihara auratnya, dipelihara akhlaknya, adabnya, ibadahnya, hatta tablugha, sampai dia balik, jaa yaumal qiyamati ana wa huwa, maka orang itu, ayah itu, ibu itu datang pada hari kiamat,
nanti saya dan dia dhamma baina asabi. Kemudian Nabi SAW merapatkan jari jemarinya. Dhamma baina asabihi, artinya pemeliharaan kita kepada putri-putri kita, anak-anak kita mendapatkan posisi yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sebelum yang terakhir, berbakti kepada, ayo yang ketiga ini jatahnya antum sekarang, berbakti kepada suami, calon penghuni surga. Yang ketiga ini nggak panjang, butuh 45 menit. Maka ketaatan kepada suami adalah kewajiban seorang istri. Wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajah, untuk suatu kebutuhan, dan dia adalah bibinya Al-Husain bin Mihsan. Ketika selesai dari hajatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar kebutuhan dia, Nabi bertanya, "Adzatu ba'lin anti?" Wahai saudari, kamu punya pasangan? Maka dia berkata, "Na'am ya Rasulullah, aku punya suami." "Kaifa anti lahu?" Bagaimana hubunganmu dengan dia? Bagaimana ikatanmu dengan suami? Ma'aluhu illa ma'ajistu anhu. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berusaha maksimal. Apa saja yang dia mau, saya layani dalam perkara yang baik, kecuali ketika saya tidak mampu. Saya jadi budak suamiku, saya jadi pelayannya. Kebutuhan suami saya penuhi, kecuali yang saya tidak sanggup. Maka Nabi SAW berpesan, "Unduri aina anti minhu." Lihatlah bagaimana posisi engkau dengan suami, bagaimana keadaanmu dengan suamimu. Perhatikan ikatanmu dengan dia. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, karena suami adalah surga atau neraka. Allahu Akbar. Dijadikanlah lagi sebagai barometer tempat akhir seorang wanita, entah dia surga ataukah dia neraka. Ketika sampai pada hadis ini, berkata Imam Al-Munawi rahimahullah dalam kitabnya Faidul Qadir, huwa sababu lidukhulikil jannah biridhah, maka suami adalah sebab masuknya anti, masuknya anda wahai wanita ke dalam surga dengan ridhonya. Suami ridho, senyumlah. Tentu dalam perkara apa? Yang baik. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapa saja di dalam bermaksiat kepada Allah. Pembahasan kita ini pokoknya perkara-perkara yang baik. Wa sababu dukhulikin nar bisakhatihi alaik, dan suami juga merupakan sebab masuknya anti, masuknya anda, masuknya kamu wahai wanita ke dalam api neraka bisakhatihi alaik, karena kemarahan dia kepada suami, kecewa. Hatta dalam perkara-perkara yang mubah, nah, istri harus tahu apa yang membuat hati suaminya senang dijalani. Dapat pahala itu ibadah. Hatta perkara-perkara yang mubah, apalagi perkara-perkara yang lebih disyariatkan.
Jangan buat hati suami patah. Jangan buat mereka kecewa. Apalagi sampai suami nangis. Nangis apa? Jengkel. Nangis karena apa? Penat supek sudah sama istrinya. Adabnya tidak ada, akhlak jauh, api dari panggang. Nah, maka dari sini ikhwani hafizakumullah menunjukkan suami merupakan inti pokok kesuksesan seorang istri. Makanya sangat mirisnya hati ini ketika ada sebagian ummahat, sebagian istri mengatakan, enak yo tadi bojo, enak ya jadi suami, bendino metu tiap hari keluar, nah kumpul sama teman-temannya, nah ganti suasana. Kalau kita berkutat dengan dapur, anak-anak dan pampers, urusan masak, ngoncei bawang, suami keluar kumpul sama teman-temannya, kadang dibawa ke rumah, masak lagi kita. Urusannya wanita, anak nangis, bersih-bersih, nah ngajari mereka. Nah, atau kalimat yang senada, maka ketahuilah wahai ukhti muslimah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menempatkanmu pada posisi yang sangat mulia. Hadis ini tidak dimiliki oleh kaum lelaki. Nabi SAW menempatkan anti pada posisi yang sangat terhormat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu wa arda, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, di bulan Ramadan dia puasa, wa hasunat farjaha, dan dia jaga kemaluannya, dia jaga kehormatannya, wa ata'at zawjaha, dan dia taati suaminya, patuh. Qilalah, dikatakan kepada wanita itu, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuk surga dari pintu manapun yang anti kehendaki. 8 pintu dibuka di depan dia, 8 pintu surga. Masuk dari pintu mana yang anti kehendaki? Tafadhol. Jalan menuju surga, tempat yang penuh dengan ketenangan, keindahan, kekalanan abadi, dibentangkan di hadapanmu. Hadis ini bukan untuk laki-laki. Nabi SAW lafadznya, idza shallatil mar'atu, wanita sholat, puasa, jaga kehormatan, taat sama suaminya, dibentangkan di hadapanmu, maka salah satu jalannya adalah ketaatan anti kepada suamimu. Oleh sebab itu ikhwan fillah, ketaatan kepada suami ini merupakan hak yang paling tinggi. Suami punya banyak hak, tapi hak nomor 1 ditaati oleh istrinya. Karena pernah menyebutkan di beberapa tempat kisah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda, kana rajulun minal ansar lahu jamalun yasnuna alaihi. Ada orang Ansor, dia punya kebun, dia punya unta, yang mana unta itu tugasnya untuk mengairi sawahnya, mengairi kebunnya. Nah, pada suatu ketika, innal jamala ustusiba alaina, unta itu ada yang ngambek.
untanya agak bandel pada hari itu. Nah, wa mana'uhu dhahara, unta nggak mau ditunggangi, nggak mau dinaiki, berot, ngambek, mogok kerja. Nah, maka orang Ansor ini bingung gimana, mendatangi Nabi SAW sajalah. Masya Allah. Tapi urusan seperti itu mereka mendatangi Rasulullah kalau ada problem. Mendatangi Nabi SAW. Pada saat itu Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya. Ya Rasulullah, innahu kana lana jamalun, kita ini punya unta, nusni alaih, kita jadikan dia untuk mengairi. Wa innal jamal istas'aba alaina wa mana'una dhahra, saat ini dia enggak mau ditunggangi, enggak nurut, bandel. Wa qad abisa zar', sekarang butuh untuk dikasih air. Kurma-kurma sudah haus ini, takut kita nanti kering, nggak keluar buah. Maka Nabi SAW bersabda, ayo para sahabatku, kita berangkat. Bangkitlah mereka semua berjalan. Fadakhala Nabi SAW al-haid, ketika Nabi SAW masuk kepada kebun tersebut, wal jamal fi nahiyah, unta itu ada di ujung sana, unta ada di ujung kebun. Famasya Nabi SAW nahwahu, Nabi berjalan ke unta itu langsung. Maka orang Ansor kaget, ya Rasulullah, innahu qad sara mithlu kalabil kalab. Wahai Nabi SAW, unta ini sekarang jadi anjing gila. Wa inna nakhafu alaihi sawlatah, kami takut kamu diserang. Jangan datangi wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa alaihi minhu ba's, dia tidak akan bisa membahayakanku. Tenang saja. Diperingatkan, ya Rasulullah, ini sudah seperti anjing gila. Sudah apa? Liar, sudah brutal untai. Kita takut ada apa-apa nanti pada dirimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, gak usah khawatir, aman. Nah, falamma nadhara al-jamal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqbala nahwa, ketika unta melihat ada seseorang mendatangi dia, unta itu pun bangkit ikut berjalan. Nah, Nabi jalan, unta juga apa? Menghampiri beliau. Mungkin kita akan tutup, wis gak ngerti, gak tahu sudah, tutup apa, tutup mata, ngeri mesti. Sudah diperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kharra sajidan baina yadayhi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binasiyati. Di depan Nabi tiba-tiba unta ini duduk dan bersujud. Maka dielus-elus punuknya, dielus-elus jidatnya, dielus-elus kepalanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fil amal. Dan kemudian beliau memasukkan unta itu ke dalam apa? Kegiatan keseharian. Unta itu langsung bekerja, ngairi kebun, kembali seperti semula. Setelah apa? Dielus-elus oleh Rasulullah SAW. Unta ini setelah sujud, dipegang oleh Nabi SAW, dan dia kembali kepada kegiatannya. Melihat pemandangan itu, para sahabat Nabi SAW yang ikut bersama beliau berkata, ya Rasulullah, hadhihi bahimatun la ta'qil tasjudu lak, ini hewan tidak punya akal bersujud kepadamu. Wa nahnu na'qil wa nahnu ahaqqu an nasjuda lak, kita ini manusia dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita lebih berhak untuk bersujud. Binatang yang dipenuhi dengan hawa nafsu saja bisa bersujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita yang bisa membedakan mana baik mana yang buruk. Mestinya kami ini lebih berhak daripada unta itu.
Berarti setiap ketemu Nabi SAW kita sujud. Maka Rasulullah bersabda, Nabi SAW menegaskan, la yasluhu li basharin an yasjuda li bashar, law salaha li basharin an yasjuda li basharin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'idhami haqqihi 'alayha. Tidak pantas seorang manusia untuk bersujud kepada manusia. Kalau seandainya diperbolehkan bagiku, maka yang pertama kali aku perintahkan adalah seorang istri untuk bersujud kepada suami, wanita bersujud kepada lelaki, li'idhami haqqiha 'alaiha, karena besar hak seorang lelaki untuknya, karena agungnya hak suami bagi istrinya. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, law kana min qadamaihi ila mafraqi ra'sihi qurhatan fihi al-qayh was-sadid, kalau seandainya suami full sekujur badan luka, dari luka itu mengeluarkan nanah, borok, thumma aqbalathu wa lahisathu, datang membuka pintu, kemudian disambut oleh istrinya. Tidak hanya itu, nanah tadi dijilat sekujur badan oleh sang istri, ma'addat haqqah, masih belum sempurna di dalam menunaikan hak. Sampai seperti itu Nabi SAW bersabda. Lelaki sakit, borok, full nanah di sekujur badannya, kemudian istri menjilat nanah itu, membersihkan dengan lidah dia dari kaki sampai ujung kepala. Nabi SAW bersabda, ma'addat haqqah, itu pun dia masih belum menunaikan hak suami. Kata para ulama, idhami minnatihi 'alaiha. Kenapa kok seperti itu? Karena suami ini tanggung jawabnya besar kepada istri. Wa kathratu wajibatihi wa mas'uliyatihi. Suami punya banyak sekali kewajiban untuk istrinya. Sekian kebutuhan, sekian tanggungan, sekian tanggung jawab. Maka dari sinilah aujaba syar'u 'alaiha. Oleh sebab itu seorang lelaki kalau mau mengambil wanita harus memberi mahar. Belum bertemu sudah diberikan uang, belum bertemu sudah diberikan emas. Wa an yunfik 'alaiha, setelahnya dia kasih nafkah siang dan malam sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa an yu'ammin laha sakan, dijamin tempat tinggalnya, rumah, sandang, pangan, papan, wal kiswah, dikasih pakaian. Apalagi wanita zaman sekarang, pakaiannya sekian model. Hatta walau kanat ghaniyah, walaupun istrinya miliuner, wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah, kecuali kalau istrinya menanggalkan kewajiban tersebut. Oleh sebab itu besar hak suami kepada istri. Baru saja nikah, masya Allah, sudah dimanja, dibawa kemana-mana. Sakit kaki sedikit sudah dibawa ke rumah sakit, demam di kepala dibawa ke dokter spesialis, habis pulsa diisi, jaringan lemah dimasukkan wifi, punya Tokopedia ada jatahnya, Shopee, belum kebutuhan dapur, tambah lagi uang kontan tanggal 1. Baru gaji, minta refreshing, diikuti oleh suami. Bukan siapa-siapa sebelum nikah. Belum tentu dia seperti itu kepada orang tuanya. Belum tentu suami seperti itu kepada ibu. Belum tentu suami seperti itu kepada bapaknya.
menjadikan wanita seolah-olah prioritas, maka besar hak suami yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang wanita. Bahkan ketaatan kepada pria sampai syariat menghubungkan dengan perkara ibadah, sihatan wa ibtalan, diterima ataupun tidak, ada hubungannya dengan lelaki. Naam. Bahkan ibadah apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Naam, ithnatan la tatajawaz anhuma salatuhuma." Ada dua orang yang sholatnya tidak sampai kerongkongannya. Jangankan ke langit, melewati kerongkongan saja nggak sampai, nggak naik ke atas ibadah sholat dia. Apa itu? Abdun abik hatta yarji, hamba yang kabur, budak, hamba sahaya, sampai dia kembali kepada majikannya. Wa imra'atun asat zawjaha hatta tarji. Kemudian yang kedua, seorang wanita bermaksiat kepada suaminya sampai dia taubat. Salatnya tidak sampai kerongkongannya. Wanita yang bermaksiat kepada suami, bersalah sampai dia kembali. Minta keridhoannya. Nah, maka ketaatan dalam hal apa kepada suami kita, wahai Abdul Hakam, sedikitnya 3 perkara. Yang pertama, ta'atuhu fil wada', taat di saat berhubungan. Apalagi punya kebutuhan biologis, tak mau disalurkan kemana? Kalau istri kita baperan, dikit-dikit bawel, kalau sudah bawel dibawa sampai malam. Apalagi di luar zaman sekarang, fitnah luar biasa. Nambah tidak mau, lah repot. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu ila firashihi fa abat tal'anuhu al-malaika hatta tusbih." Suami kalau ngajak istrinya ke kasur, ke ranjang, istri menolak, dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Dalam riwayat yang lain, hatta tarji, sampai istrinya memenuhi kebutuhan suami. Bahkan Nabi SAW mengatakan, walau ala tanur, walaupun istri di atas kompornya, dipanggang berarti tidak, istri lagi masak. Walaupun istri di dapur, naam. Dalam riwayat yang lain atau dalam arti yang lain, tanur itu dalam bahasa Arab adalah tempat seperti kayu, nah, yang dipakai oleh orang Arab tradisional di saat mau melahirkan. Di saat mau melahirkan, sampai seperti itu Nabi SAW. Datangi suamimu walaupun nanti hamil, ya sabar. Datangi suami walaupun istrinya hamil. Nah, tapi ya suami harus pengertian juga. Kadang seorang istri dalam keadaan seperti ini sudah enak semua badannya, apalagi kalau sudah trimester ketiga, nggak nyaman, tidur saja tidak bisa. Maka suami juga harus apa? Mengedepankan, mengedepankan apa? Simpatinya kepada istri. Kecuali kecuali dalam keadaan haid, nifas, atau ketika istri sakit, sampaikan udhurnya kepada suami. Kemudian yang kedua, la takhruju min baitihi illa bi'idzni, jangan keluar dari rumah kecuali dengan seizin suami. Nah ini
ironisnya ikhwani fillah, yatasahal fiha katsirun minan nisa, kaum wanita banyak yang bermudah-mudahan. Sehingga apa? Akhirnya terjadilah perceraian. Nah, walaupun dia keluar menuju ke rumah ibunya, naam, harus izin suami. Kalau suami tidak memberikan ACC, jangan buka pintu. Karena setelah menikah, kewajiban berbakti yang pertama ayah ibu berpindah tangan. Kalau lelaki, kewajibannya berbakti kepada ayah dan ibunya. Tapi kalau perempuan, prioritas utama adalah pasangannya, baru setelah itu orang tua. Jadi kalau seorang wanita dihadapkan dengan dua pilihan, pilih pilih apa? Suami. Nah, ya pintar-pintar perempuan untuk nasihati suaminya, ngasih pengertian kepada suami, menjelaskan kondisi sehingga bisa diizinkan untuk apa? Nah, menjenguk. Seorang suami juga harus mendukung istri kita untuk menjalankan ibadah birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Walaupun seandainya kedua orang tua kita sakit, naam, izin dulu sama suami. Suaminya tidak ada di rumah, SMS atau minta izin secara umum sebelum safar, bang, kalau ada apa-apa saya mau keluar, atau saya mau pokoknya minggu ini sampaikan schedule kita apa, saya mau ke rumah orang tua, saya mau belanja, saya mau begini, saya mau begitu. Nah, sampaikan. Gak keluar dari rumah kecuali dengan seizin suaminya. Atau suami sudah memberikan izin secara global, universal, monggo silakan, labas. Nah, kemudian yang ketiga, wala tantafilu illa biizni, jangan kemudian menjalankan ibadah, maksudnya ibadah sunnah kecuali juga dengan izinnya, yang berkaitan dengan perkara hubungan, ikatan antara suami dan istri. Karena ini akan berpengaruh, berefek. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, la yahil an tasuma imra'atun wa ba'luha syahidun illa bi'izni. Enggak boleh, enggak halal, la yahil, berarti haram hukumnya, seorang wanita berpuasa dalam keadaan suaminya menyaksikan, dalam keadaan suaminya ada, kecuali dengan izinnya. Besok mau puasa ya, hari ini minta izin atau malam minta izin, bang saya mau sahur. Kalau dikasih monggo silakan, tidak dikasih jangan puasa, kecuali puasa wajib. Kecuali puasa wajib, maka sampai ibadah sunnah saja harus izin dengan suami dalam perkara-perkara yang hubungan dengan rumah tangga. Nah, ini tiga perkara ikhwan fillah yang berkaitan dengan ketaatan. Nah, para ulama menyampaikan, jangan kemudian kita setelah mendengar kajian ini semena-mena. Seorang istri taat full kepada suami jika suami juga memberikan hak istri. Ada isyrafil ma'ruf, muamalah yang baik, hubungan yang indah. Gak ada kebutuhan yang itu merupakan pokok, melainkan suami sudah menjalankan kewajibannya. Kalau sudah seperti ini, hak-hak tersebut melekat pada seorang istri. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang keberapa ini? Keempat. Kalau masih cukup waktu, kita tambahin satu lagi, 5 kalau cukup waktu. Yang keempat, wanita-wanita yang selalu minta maaf padanya. Yang keempat, wanita yang selalu minta maaf kepada suaminya. Nah, Nabi SAW pernah bersabda, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah, maukah kalian aku kabari perempuan-perempuan penghuni surga? Maka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Nabi SAW. Maka Nabi bersabda, kullu wadudin walud,
yaitu perempuan-perempuan yang mencintai suaminya, walud, subur, memperbanyak keturunan, punya sekian anak. Idza usi'a ilaiha aw ghadiba zawjuha. Islam bersabda, saya ulangi, maukah kalian aku kasih tahu wanita penghuni surga? Apa itu ya Rasulullah? Wanita yang kasih sayang, wanita yang subur. Idza usi'a ilaiha, jika ia menyakiti istrinya, au ghadiba zawjuha, atau suami yang disakiti, suami marah, maka istri akan mendatangi. Dalam riwayat yang lain, suami yang salah, suami yang berbuat zalim. Tapi istri ini dengan lapang dada mendatangi suaminya dan berkata, hadhihi yadi fi yadik. Wahai suamiku, ini tanganku di atas tanganmu. Wanita datang, pegang tangan suaminya sambil berkata, hadhihi yadi fi yadik. Ini tanganku berada di atas tanganmu. La aqtahilu ghamdan hatta tarda. Demi Allah, aku tidak akan bisa memejamkan mata, saya tidak bisa tidur sampai engkau ridho. Yang salah siapa ini? Suaminya. Istri mendatangi kita, wahai suamiku, saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa menjamkan mata, saya nggak bisa nafas. Sampai kamu memaafkanku. Ini sabda Nabi SAW, calon wanita penghuni surga. Ada kira-kira? Cukup jawaban antum sebagai jawaban. Cukup senyuman antum sebagai jawaban. Nah, yaitu wanita-wanita yang senantiasa meminta maaf kepada suaminya. Ikhwani hafizakumullah, barakallahu fikum. Nah, jangan kemudian kita menjadi seorang yang inkarul jamil, manusia yang melupakan kebaikan orang lain. Satu kesalahan suami saja ibarat hujan setahun dibasuh dengan panas sehari. Nah, ini ungkapan yang pas untuk menggambarkan bagaimana sikap kebanyakan istri terhadap suaminya. Satu kesalahan saja dianggap suami ini sudah tidak ada harga diri dan tidak bernilai. Nah, Nabi SAW bersabda, "Ara'aitan nar, tahukah kalian api neraka? Aktsaru ahlihan nisa, kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita. Yakfurna, karena mereka kufur. Qila ayakfurna billah, wahai Nabi SAW, apakah wanita kufur kepada Allah? Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Nah, mereka kufur suami dan mereka mengingkari kebaikannya. Lau ahsana ila ihdahunna dahran, kalau seandainya suami berbuat baik 1 tahun penuh selama-lamanya kepada istri, thumma ra'at minha syai'an, tiba-tiba istri melihat ada sesuatu pada suaminya, kesalahan, titik, itu kemudian dijadikan sebagai pegangan. Ma ra'aitu minka khairan, tiba-tiba istri mengatakan, aku tidak melihat kebaikan apapun darimu. Kufur kepada suami, kufur kepada kebaikannya. Nah, maka wanita-wanita yang seperti ini, ikhwan yang fillah, sebab maksudnya mereka di dalam api neraka. Tapi sekali lagi, tanbih dan tanbih, seorang suami ya selayaknya memahami wanita itu apa? Bengkok. Nah, maka harus sabar. Misalnya ketika sensitif, ya, datang bulan,
Ya suami juga dituntut untuk melihat kebaikan-kebaikan istri, sudah merawat anaknya, sabar dalam rumah suaminya. Nah, istri juga harus paham, kadang-kadang laki juga bengkok, kadang-kadang suami apa juga bengkok. Nah, maka saling apa? Menutupi kekurangan, gotong royong. Maka suami jangan disusahkan oleh istrinya, apalagi sampai membentak. Nah, kadang istri jarang bersyukur. Nah, ingat hadis di atas, kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita. Kenapa? Mengingkari kebaikan suami. Nah, ada yang ikhwan fillah, istri itu pengen suami itu sesuai dengan apa yang ada dalam mimpinya. Nah, tidak bisa menggabungkan dua individu yang berbeda-beda latar belakang mereka dari sisi pendidikan, tempat, bahasa, jenis kelamin saja tidak sama. Nah, belum lagi budaya, kondisi, tempat tumbuh suami dan istri tersebut. Maka jangan menuntut suami kita seperti mesin fotokopi. Tidak berharap suami sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka membina rumah tangga seperti apa? Tarik ulur layangan, kadang dilur, kadang ditarik. Seperti itu. Kadang istri sabar, suami sabar. Dengan ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, pergauli istri-istri kalian dengan cara yang baik dan dengan cara yang bijak. Baik. Ini saja mungkin 3 calon penghuni wanita di surga. Nah, nyebutkan berapa nih? 4. Kita lanjut berarti yang keempat. Sudah? Masa sudah selesai? Baik, yang pertama apa? Bertauhid. Yang kedua? Kasih sayang. Yang ketiga? Taat kepada suami. Ketaatan kepada suami terdiri dari apa itu? Di dalam panjang kasur. Yang kedua, tidak izin. Tidak izin. Izin ketika keluar rumah. Yang ketiga, tidak menjalankan ibadah puasa atau ibadah sunnah kecuali dengan izin. Yang keempat, minta maaf ketika salah. Hah? Anda nyebutkan berapa tadi? 3 atau 4? Berarti tersisa 4 lagi masih. Hah? Ketaatan 3. Kenapa tidak jadikan 4? Adzan jam berapa? Oh, kelas. Naktafi bihadzal qadr. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab, yang tidak bisa kita jawab diberikan kepada yang bisa menjawab.